nanti. Kepada para jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, diharapkan untuk bisa mendengarkan apa yang nantinya disampaikan oleh penceramah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil barokah daripada apa yang nanti disampaikan. Mau'izatul hasanah yang akan dibawakan oleh Kiai Dr. Anjar Dian Asmara MT MPT atau yang biasa dipanggil Gus Dian. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia ya, terutama santri kampung yang dari pagi menyiapkan acara ini. Mudah-mudahan panjenengan sedoyo apa yang dilakukan tadi bisa mendapat berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada ibu-ibu juga yang menyiapkan ya dari pagi, semoga lelahnya juga diberikan berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para teman-teman yang guyub rukun santri kampung yang menyiapkan apa adanya berupa telur dan lain sebagainya tadi, saya ucapkan juga terima kasih ya. Semoga amal ibadah jenengan ya yang menyumbangkan sedikit rezekinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang lain juga ya yang mendoakan dan urun tenaga serta rembuknya, mudah-mudahan urun tenaga serta rembuknya serta pemikirannya menjadi berkah untuk panjenengan sedoyo. Nah, di acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW malam hari ini, yang memang acara ini diminta oleh santri kampung untuk tidak boleh mengundang-undang katanya. Acaranya sederhana saja, gitu. Jadi sederhana bukan berarti tidak baik, tetapi juga sangat baik. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kecil hidupnya sangat sederhana. Jadi beliau dari kecil sudah yatim piatu. Kemudian diajari bekerja oleh pamannya, oleh kakeknya dan lain sebagainya. Yang notabene pada waktu itu saya sendiri sih tidak ada pada waktu itu ya, tapi bisa membayangkan pada waktu itu kemungkinan masa sulit ya di Arab sana. Jadi dengan tertatih-tatihnya beliau diberikan penderitaan yang pertama yaitu sebagai anak yatim piatu, yang kedua diajari, ditempa, kemudian ditekan oleh situasi keadaan yang memang serba sulit pada waktu itu, tapi beliau memang dipersiapkan oleh Allah seperti itu agar beliau bisa memimpin kita semua, yang alhamdulillah sampai saat ini beliau bisa memimpin berdasarkan pelajaran yang penuh penderitaan itu. Jadi penderitaan itu menjadikan beliau orang yang sangat sederhana, kemudian dengan pikiran cerdas, pantang menyerah, kemudian menjadi kuat dalam menghadapi semua masalah. Nah, di sini kita harus mengambil suri teladannya. Kita pun saat ini juga harus memiliki sifat kesederhanaan itu di dalam semua hal. Kemudian kita juga jangan pantang menyerah di dalam perjuangan hidup ini. Yang jelas kalau kita mengikuti suri teladan dari beliau, insya Allah di akhir kita akan menjadi orang-orang yang bercerdas, berakhlak, kemudian bisa membawa diri dimanapun kita berada. Nah, sedikit mungkin saya akan cerita ya, beliau pada saat perjalanan hidupnya yang kita rasakan benar-benar penuh penderitaan. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan beliau ya, terutama
terutama pada saat beliau akan meninggalkan kita semua pada waktu itu. Jadi pada waktu itu di langit 7 Allah memerintahkan kepada 4 malaikat, salah satunya adalah malaikat Jibril, kemudian Mikail, Israfil, dan malaikat pencabut nyawa untuk turun mengambil Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika turun di langit 6, malaikat Jibril sudah ragu-ragu. Kemudian turun lagi ke langit 2, malaikat Jibril pun juga sudah sangat ragu-ragu. Keraguannya apa? Tidak tega. Di sab ketiga, malaikat Jibril tidak ikut turun. Yang akhirnya yang turun adalah 3 malaikat tadi. Kemudian malaikat itu mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, wahai Muhammad, assalamualaikum, begitu kata malaikat itu. Dijawablah oleh beliau, waalaikumsalam. Jadi beliau sudah paham pada waktu itu kedatangannya yaitu untuk mengambil beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada apa malaikat? Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu untuk mengambil ruhmu, wahai Nabi besar Muhammad SAW. Kalau memang itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukanlah. Tetapi kok malaikat Jibril tidak ada? Begitu pertanyaan Nabi Muhammad SAW, ya. Di mana beliau itu sebagai sahabat saya? 3 malaikat tadi menjawab, Bapak Ibu. Malaikat Jibril tidak tega melihat nanti panjenengan menghadapi sakaratul maut yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad meminta syarat harus didatangkan, yaitu malaikat Jibril, karena ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Kemudian 3 malaikat itu kembali untuk menemui malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, engkau diminta sebelum Nabi Muhammad aku cabut rohnya. Akhirnya malaikat Jibril ikut. Kemudian ketemulah pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad bertanya, wahai sahabatku malaikat Jibril, sebelum aku kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ingin bertanya, kiranya ada kabar gembira apa yang disampaikan Allah ketika aku ini akan kembali kepadanya. Akhirnya malaikat Jibril menjawab, ada beberapa kabar gembira wahai sahabatku Muhammad SAW. Yang pertama, seluruh apa yang kau lakukan sudah direstui oleh Allah, termasuk keluargamu dijamin akan mendapatkan jannahnya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad bertanya lagi, itu hanya untuk pribadiku malaikat, bagaimana dengan umatku? Jadi beliau dalam menghadapi sakaratul maut pun masih memikirkan umatnya yang sampai hari ini kita pulang. Maka kabar gembiranya malaikat Jibril menyampaikan, bagi umatmu tidak usah khawatir setelah peninggalanmu. Mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu pun akan diselamatkan oleh Allah. Dan dalam menghadapi sakaratul maut tidak akan terasa apa-apa, karena sakitnya sudah diambil oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ini sifat yang sangat utama Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah. Sifat yang sangat luar biasa. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW mau meninggalkan
jasadnya pun masih memikirkan umatnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya, jangan juga terputus, kita terus bersolawat kepada beliau agar kita sebagai umat beliau juga tersambung terus kepada beliau. Jarang sekali ya orang yang mau memikirkan orang lain. Itu yang bisa kita petik, saudara ya. Bahkan sampai pada tingkat sakaratul maut pun masih dipikirkan itu. Oleh karenanya saya memberi nasihat kepada panjenengan sedoyo ya. Monggo ayo tetap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada dan dalam keadaan apapun. Kita tetap bersolawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dimanapun kita berada. Karena pengorbanan beliau sangat luar biasa ya. Beliau dilahirkan di zaman jahiliyah. Tentunya di zaman jahiliyah ini zaman kebodohan, saudaraku ya. Jadi beliau ditempatkan di situ untuk merubah akhlak daripada orang-orang jahiliyah, merubah adanya perbudakan-perbudakan di masa itu. Ya, merubah bagaimana supaya umatnya pada saat itu bisa hidup lebih baik, yaitu hidup cerdas, berakal dan berakhlak, saudaraku ya. Ini satu hal yang sangat luar biasa ya, biarpun